Saya masih bersama dengan dua pakar hukum pidana, Pak Jamin Ginting dan Abdul Fikar Hajar. Kami masih membahas 3 pasal yang digunakan oleh PDIP melaporkan pembakaran, kasus pembakaran benderanya pada demonstrasi Rabu lalu. Pak Fikar, Pak Jamin, kami tayangkan kembali visual video yang kami dapatkan dari akun Twitter, salah satu akun Twitter. Kalau bisa Pak Fikar juga bisa monitor dari rumah, Pak Jamin juga bisa lihat dari studio. Kalau ini kan kelihatan siapa-siapa saja. Tadi saya mau ke poin Pak Fikar bilang bahwa ini tidak bisa dikenakan atau diancamkan kepada kelompok yang melakukan demonstrasi, tapi kepada siapa-siapa saja yang terlihat memegang dan melakukan pembakaran bendera. Dan Anda masuk di pasal 406 tadi, malah justru adalah perusakan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Berarti harus dibuktiin dulu dong Pak, bendera ini dibawa oleh siapa, milik siapa? Ya. Fikar. Halo. Ya, betul 406 itu benda, perusakan benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Ya. Nah, konsep pemilikan ya mungkin kalau Pak Jamin mengkaitkannya dengan Undang-Undang hak cipta, hak ya, pemilikan dan segala macam, ya kan? Tapi sebenarnya lebih luas gitu. Ketika kita ditanya, Republik Indonesia ini milik siapa? Milik kita, milik saya juga. Karena itu saya bertanggung jawab terhadap Republik Indonesia. Kalau ada diganggu, ya saya ikut melawan juga. Seperti itu. Nah, karena itu identifikasi barangnya, karena itu bendera PDIP, maka itu harus dianggap sebagai kekayaannya PDIP. Kalau saya lebih pandangannya ke situ, karena kalau dikaitkan dengan penghasutan apa segala macam, itu hajatan banyak orang gitu. Itu konteksnya demonstrasi, unjuk rasa, berbeda pendapat ya terhadap satu undang-undang, menyalurkan aspirasi, tapi kemudian ada orang yang secara insidental membakar bendera. Itu kalau menurut saya lebih pada itu peristiwanya, bukan peristiwa yang bisa dikaitkan dengan sengaja menghasut apa segala macam. Itu terlalu besar gitu loh. Kalau menurut saya terlalu berlebihan gitu kalau ke sana. Pak Jamin. Ya, saya kira begini Pak. Tadi saya 406 dulu. Kalau 406 kalau mau diterapkan pasti barang ini adalah milik PDIP. Apakah secara kontekstual tadi saya katakan secara legalitas adalah berdasarkan pendaftaran di Undang-Undang Hak Cipta, dia adalah pemilik yang sah, orang lain tidak boleh menggunakan ataupun merusak barang tersebut. Yang pertama, itu bisa, saya setuju. Yang kedua adalah pasal 156. Pasal 156 jelas spiritnya adalah menghukum orang yang membenci tetapi melakukan kekerasan yang tidak mempunyai dasar terhadap suatu golongan tertentu. Nah, dalam konteks golongan tertentu ini ada diskriminasi antara golongan 1 sama golongan 2. Ini sudah kelihatan, satu pendukung, satu orang yang tidak senang terhadap RU tersebut. Lalu orang yang pendukung ini saya sudah jelaskan tadi bahwasannya ada simbol-simbolnya yang dibakar. Berarti dia secara identitas membakar identitas partai yang notabene mendukung suatu RU tadi. Jadi makanya terpenuhilah unsur golongan rakyat yang dimaksud di pasal 156 jadi, menurut Anda. Konteks 156 itu adalah barang siapa masuk di muka umum. Oh, ini udah jelas di muka umum. Kedua, melakukan suatu permusuhan, kebencian atau meremehkan. Ada kalimat lagi, meremehkan suatu identitas orang lain terhadap suatu golongan. Jadi kalau memang mau ditelusuri siapa pelakunya karena memenuhi unsur mens rea sama aktus reusnya, itu saya kira nanti urusan polisi lah. Tapi kalau mengenai unsur, saya kira ini sudah bisa dijadikan dasar. Tinggal siapa pelakunya, subjeknya, barang siapanya tadi itu yang harus ditentukan. Begitu Pak. Karena kemudian juga harus diterangkan belum ada aturan yang secara spesifik mengatur misalnya kalau bendera merah putih adalah simbol negara, maka kemudian diancamkan. Permasalahannya begini saya bilang. Kalau sampai nanti suatu ada demo tidak suka terhadap RU dan RU itu diusulkan partai tertentu, jangankan partai PDIP yang dibakar, bisa jadi partai lain dibakar juga. Dan ini kan propaganda mengajak publik untuk membenci satu partai tertentu. Nah, ini kita
harus mengantisipasi nanti perwujudan suatu perbuatan seperti ini bisa di copy paste lalu dilakukan tanpa ada suatu penghukuman. Ini kan berbahaya sekali bagi bangsa negara kita berpolitik seperti ini begitu. Pak Fikar, Anda juga dalam konteks itu Anda juga sepakat bahwa ini harus dibawa ke ranah hukum, terlepas dari tadi masih Anda melihat bahwa ini adalah masuk ke pasal 406 justru adalah perusahaan barang milik orang lain. Betul. Saya lebih ke situ karena belum tentu itu ekspresi orang yang itu dia memang mungkin sudah dari awal sengaja dibawa ke sana gitu. Jadi lebih pada itunya kalau menurut saya. Karena itu tadi terbukti dia membawa gitu. Jadi dia bukan mengambil dari jalanan atau bukan mengambil dari tempat yang lain gitu, tapi dibawa dari rumah sengaja mau membakar barang itu gitu loh. Jadi agak kalau saya makanya agak sulit dikaitkan dengan bahwa di sana ada perbedaan pendapat, setuju tidak setuju ya gitu. Tapi bahwa ada pembakaran yang direncanakan dari rumah, itu kalau saya cocoknya lebih pada perusakan barang. Ya, apalagi kalau dia sudah bawa dari rumah, berarti dia punya motif. Dan motif itu bisa kita jadikan dasar bahwasanya motif untuk membenci suatu partai tertentu, apakah dia pelaku individu atau golongan, motif itu sudah terbentuk dari awalnya sebenarnya untuk melakukan suatu perbuatannya tadi itu. Kita tunggu proses penyelidikan tengah dilakukan atas laporan PDIP terhadap aksi pembakaran benderanya di demonstrasi pada Rabu lalu. Pak Fikar, Pak Jamin Ginting, terima kasih sudah hadir. Ini tentu menambah perspektif masyarakat, terutama penonton Kompas TV terkait dengan 3 pasal yang kita obrolkan tadi, tambah pasal 406 yang tadi Pak Fikar bilang. Terima kasih Pak Jamin, terima kasih Pak Fikar.